Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya, Lativianto, masih di channel dan di pembahasan yang sama, yaitu soal perkembangan terbaru dari timnas kebanggaan kita, Timnas Indonesia. Terutama mengenai kabar-kabar terbaru timnas kita, Timnas Indonesia, menjelang lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dilanjutkan pada bulan Maret tahun depan. Ini penting untuk kita bahas karena kalau kita lihat peta persaingan di grup C sampai sejauh ini, Indonesia berada di peringkat ketiga dengan mengoleksi 6 poin. Hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang duduk di peringkat kedua klasemen. Selain poin, tentu menurut saya Indonesia memiliki keunggulan lain ketimbang tim-tim lain di bawahnya, yaitu soal catatan gol dari jumlah kebobolan. Ketimbang Arab Saudi misalnya, dan kemudian Bahrain dan Cina, Indonesia masih memiliki catatan yang lebih unggul dari ketiga tim tersebut, terutama dari aspek kemasukan gol. Indonesia masih lebih unggul dari Arab Saudi dari produktivitas gol. Tren ini sangat bagus dan harus dipertahankan ketika nanti bertemu Australia di laga tandang dan ketika menjamu Bahrain 5 hari kemudian di GBK. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Australia dijadwalkan akan dilangsungkan di Sydney Football Stadium, Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 mendatang. Dalam pertemuan leg pertama yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada September 2024 lalu, kedua tim, maksud saya Indonesia dan Australia, bermain imbang 0-0. Oleh sebab itu, di pertandingan nanti, baik timnas Indonesia maupun Australia diprediksi akan bersaing ketat demi memenangkan pertandingan sekaligus mengamankan posisi mereka di klasemen grup C. Saat ini, sekali lagi, timnas Indonesia masih menempati posisi ketiga di klasemen grup C dengan mengoleksi 6 poin dari 6 laga atau 6 pertandingan. Sedangkan Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin. Jika posisi ini bertahan hingga akhir putaran ketiga selesai, maka Indonesia dipastikan tidak bisa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Tapi karena ke depan masih menyisakan 4 pertandingan lagi, maka peringkat klasemen grup C itu masih bisa berubah. Indonesia bisa saja nanti menggeser posisi Australia di peringkat kedua klasemen dan berhak untuk lolos secara langsung, secara otomatis ke putaran final di tahun 2026. Karena sebagaimana yang sudah teman-teman ketahui bersama, hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim yang finish di peringkat ketiga ataupun keempat itu akan lanjut menjalani kualifikasi putaran keempat. Kabar buruknya teman-teman sekalian, saat nanti melawan Australia, timnas Indonesia dipastikan tidak bisa diperkuat oleh 2 pemain utama kita, yaitu Justin Hubner yang beroperasi di lini belakang dan kemudian Ragnar Oratmangun di barisan depan. Mereka, Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun ini dipastikan absen karena terbentur aturan FIFA di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ragnar terkena akumulasi kartu kuning, sedangkan Justin Hubner itu harus dihukum kartu merah pada pertandingan melawan Arab Saudi, sehingga di pertandingan berikutnya tidak boleh bermain alias dilarang. Di dalam aturan FIFA pasal 9.3 jelas disebutkan bahwa jika seorang pemain atau ofisial tim menerima 2 kartu kuning dalam 1 pertandingan, ini dalam pertandingan yang ditentukan oleh penalti, atau dalam 2 pertandingan berbeda di kompetisi ini, mereka akan diskorsing otomatis dari laga selanjutnya untuk tim. Kemudian jika pemain atau ofisial tim dikeluarkan karena kartu merah langsung atau tidak langsung, mereka juga akan secara otomatis diskors dari pertandingan berikutnya. Selain itu, sanksi lebih lanjut dapat dijatuhkan oleh Komite Disiplin FIFA. Ini aturan FIFA di pasal 9.4. Nah, teman-teman sekalian, tidak bisa bermainnya 2 pemain yang saya sebutkan tadi itu tidak lantas membuat kekuatan timnas kita, timnas Indonesia, berkurang. Dan Sintayong menurut saya juga tidak perlu khawatir karena timnas Indonesia masih memiliki pemain berkualitas lainnya, mulai dari Mees Hilgers hingga Kevin Dix. Terlebih lagi teman-teman sekalian, timnas kita juga berpotensi akan ketambahan oleh Romeni yang mana proses naturalisasinya
ditargetkan akan rampung atau akan selesai sebelum bulan Maret tahun 2025. Memang agak lama karena sebenarnya Ole Romeni ini sudah bersepakat untuk menjalani proses naturalisasi bergabung dengan timnas Indonesia sejak bulan November lalu. Namun karena ada pergantian struktur pemerintah dan anggota DPR RI yang masih melakukan kegiatan atau program reses hingga tanggal 20 Januari, maka proses naturalisasi Ole Romeni ini agak sedikit memakan waktu. Akan dibahas setelah tanggal 20 Januari. Tidak bisa bermainnya dua pemain yang saya sebutkan tadi dan akan datangnya satu pemain lagi yang berposisi di barisan lini serang timnas kita, itu tetap tidak akan merubah formasi pakem yang sudah sering digunakan oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong kemungkinan masih akan menerapkan formasi 3-4-3 seperti biasanya. Untuk sektor penjaga gawang, Shin Tae-yong jelas masih akan mempercayakan sektor ini kepada Martin Paes yang tampil gemilang dalam beberapa laga sebelumnya bersama skuad timnas Indonesia. Kiper FC Dallas tersebut bakal dikawal oleh 3 bek sejajar di lini belakang, yaitu Rizky Ridho, Mees Hillegers, dan kemudian Jay Itzes. Kemudian di pos wingback kanan akan ada Kevin Dix dan di sisi kiri akan ditempati oleh Calvin Verdong. Kemudian pindah ke lini tengah, Shin Tae-yong kemungkinan besar akan menurunkan atau memainkan duet Tom Haye dan Ivar Jenner yang memang memiliki chemistry sangat kuat saat bermain bersama di atas lapangan. Sementara itu untuk barisan serang, karena Ragnar Oratmangun absen, maka kemungkinan besar Shin Tae-yong akan memainkan Marcelino Ferdinand, kemudian Rafael Struijk, dan yang terakhir pemain baru kita, yaitu Ole Romeni. Kemungkinan Marcelino Ferdinand itu akan mengisi sisi sayap kanan, sementara Rafael Struijk akan mengisi sisi kiri. Adapun pemain depan baru kita, yaitu Ole Romeni, akan diplot sebagai ujung tombak alias penyerang depan tengah. Nah, di bangku cadangan yang jelas akan ada Sandy Walsh, Shane Patinama, Asnawi Mangkualam, Arhan Pratama, dan Nathan. Saya kira itu. Tetapi akan masih ada pemain-pemain yang lain yang harus kita tunggu nanti saat pemanggilan oleh Shin Tae-yong. Setidaknya mungkin para pemain itu sudah akan berkumpul atau akan dipanggil di sekitar tanggal 10 atau 15 Maret. Formasi dan komposisi pemain yang saya sebutkan tadi menurut saya adalah komposisi terbaik untuk menghadapi kekuatan tuan rumah Australia yang pasti tidak mau kecolongan dari timnas Indonesia di kandangnya sendiri. Australia pasti akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan posisinya saat ini yang menempati peringkat kedua klasemen grup C. Sementara Indonesia juga bakalan berjuang habis-habisan untuk merangsek naik ke peringkat kedua atau paling tidak akan mempertahankan posisinya saat ini di peringkat ketiga. Agar peluang lolos ke Piala Dunia tetap terjaga, maka setidaknya Indonesia harus mempertahankan tempatnya saat ini, yaitu mempertahankan posisi atau peringkat ketiga klasemen grup C. Tetapi itu target minimal teman-teman, karena target maksimalnya tentu saja timnas Indonesia, timnas kita harus menang dan naik ke peringkat kedua. Setidaknya menang melawan Australia itu akan memberikan energi yang lebih besar untuk mengalahkan Bahrain di GBK yang akan dilangsungkan pada tanggal 25 Maret. Kekuatan yang akan Shin Tae-yong turunkan saat nanti bertandang ke Australia terutama jelas kekuatan yang menurut saya sudah jauh lebih kuat gitu ya ketimbang di pertandingan matchday kedua saat berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Melihat kekuatan yang sudah bertambah lebih kuat, bertambah lebih baik, saya memiliki keyakinan kalau timnas Indonesia nanti bisa meredam dan bahkan bisa mengatasi permainan-permainan Australia di bulan Maret. Saya kira di pertandingan nanti Kevin Dix dan Ole Romeni itu akan membantu timnas kita untuk memenangkan pertandingan. Apalagi setelah kita melihat langsung kualitas Kevin Dix saat timnas Indonesia bermain melawan timnas Jepang di bulan November kemarin. Nah, saya kira Shin Tae-yong juga tidak akan menurunkan pemain yang berbeda jauh dengan apa yang sudah saya sebutkan tadi teman-teman sekalian. Komposisinya akan tidak jauh dari itu ya. Itu komposisi terbaik dan memang memiliki potensi untuk memberikan kejutan tak terduga kepada Australia.
Sekali lagi, harapan itu menurut saya akan ada pada diri Kevin Dix yang akan memberikan warna atau dimensi lain pada daya serang yang dimiliki atau yang dibangun oleh timnas Indonesia. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya share di video kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Lebih-lebih kepada kalian yang sudah subscribe dan setia menonton konten-konten yang ada di channel ini. Dan ya terutama mari tetap kita berikan dukungan kepada timnas Indonesia. Meskipun di Piala AFF kemarin timnas Indonesia kita tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa sampai ke semifinal bahkan, tetapi menurut saya ya Piala AFF tetap harus dipandang sebagai sebuah ajang untuk memberikan pelajaran atau pembelajaran gitu ya, latihan dan jam terbang kepada para pemain muda kita yang sudah diorbitkan begitu, yang sudah dipromosikan ke timnas senior. Dan menurut saya itu tidak mengurangi daya regenerasi kita, karena memang Piala AFF itu kan diperuntukkan untuk pembentukan regenerasi, dan oleh sebab itu kita tidak perlu patah semangat, patah hati sedalam-dalamnya atas kegagalan timnas kita di Piala AFF, karena sebenarnya fokus kita adalah bagaimana kita tampil lebih baik di level Asia dan bahkan di level dunia. Itulah sebabnya kenapa kita harus berjuang mati-matian di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Itu fokus kita. Dan oleh sebab itu kita tidak boleh terpecah belah oleh kegagalan atau omongan-omongan sumbang atau kritik-kritik pedas tak berdasar, kritik-kritik pelimpan yang dilayangkan oleh beberapa pengamat. Kita harus fokus untuk selalu mengawal timnas Indonesia agar bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sekali lagi teman-teman, bagi kalian yang mau tetap mendapatkan update terbaru soal perkembangan terbaru dari timnas kita, timnas Indonesia, silahkan kalian subscribe dan jangan lupa like juga, terutama video ini, agar semakin banyak orang yang menyukai video dan channel ini. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.